Oke, nampak ya semua ya? Nampak, Bu. Ya. Berarti ini adalah topik baru di kurikulum baru 2019. Sebelumnya tidak ada. Sebenarnya ini terkait dengan topik farmakologi antibiotika atau antimikroba yang sama dokter Ibu Justisia. Itu basicnya. Baiklah, seharusnya itu dulu. Jadi nanti udah tahu obat-obatnya, cara kerjanya di mana, baru kita lanjut ke mekanisme resistensi mikroba. Tapi karena belum kuliahnya, ya sudah seberapa adanya aja dulu ya. Bahasanya mungkin agak sedikit lebih serius atau lebih berat, jadi kalian coba aja pahami. Ini QR code-nya, silahkan di-scan untuk kehadirannya. Mungkin masing-masing bisa di-scan. Kemudian ini secara garis besar materi yang akan kita bahas saat ini mengenai mekanisme resistensi antimikroba. Nanti ada beberapa yang dibahas terutama terkait antimikrobanya. Nanti saya singgung sedikit bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana mekanisme kerjanya, kemudian bagaimana resistensi terhadap antimikroba tersebut. Kemudian bagaimana uji resistensi antimikroba yang dilakukan di labor nanti juga akan saya singgung sedikit. Nah, ini sebagai pendahuluan ini bisa dibaca ya. Asal muasal antimikroba itu ditemukan itu seperti mulai dari abad ke-17 itu ada quinin, emetin, kemudian di abad ke-20 muncul kemoterapi antimikroba, kemudian penisilin yang ditemukan pada tahun 1929, kemudian ada sulfonamid. Nah, kemudian tahun 40 itu ada mulai digunakan sebagai terapi. Nah, sebenarnya semenjak awal ditemukannya antibiotik ini muncul angka resistensi, sudah mulai muncul angka resistensi atau ketidakresponan mikroba terhadap antibiotik atau antimikroba yang digunakan. Dan rata-rata banyak ditemukannya itu berasal dari mikroba itu sendiri. Jadi antibiotik itu ada juga yang ditemukan dari misalnya dari jamur, diekstrak dari jamur antimikrobanya. Kemudian antimikroba itu, karena kalau mikroba itu mencakup semua mikroba, termasuk antibakteri. Antibakteri ini yang dikenal dengan antibiotika. Kemudian kalau untuk virus itu obatnya adalah antivirus. Kalau untuk jamur itu anti jamur yang digunakan. Jadi tidak semua penyakit infeksi diobati dengan antibiotik. Ingat itu ya, tidak semua. Karena kalau semuanya dibabat dengan antibiotik itu akan memicu resistensi terhadap antibiotik itu sendiri. Syarat biasanya mikroba yang digunakan ini bersifat spektrum luas. Itu untuk terapi-terapi empirik biasanya digunakan spektrum luas, bisa mencakup untuk kuman gram positif dan gram negatif, kemudian bisa untuk kuman aerob dan anaerob. Ini antibakteri yang berspektrum luas. Nah, resikonya kalau kita menggunakannya secara sembarangan, semua flora normal akan juga ikut terbabat atau ikut habis oleh antibiotik ini. Nanti di minggu depan kalian belajar mengenai pewarnaan gram, nanti akan dilihat apa bedanya antara positif dan gram negatif, dan terapinya akan berbeda. Antibiotik gram positif dan gram negatif itu sendiri berbeda, tidak sama ya. Kemudian sifat syarat yang berikutnya itu dia harus bersifat bakteriostatik atau bersifat bakteriosit. Artinya ada yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri atau ada yang langsung membunuh semua atau bakterisit. Itu sifat dari antimikroba yang digunakan. Waktu paruh juga diusahakan lebih panjang supaya dia bisa lebih bertahan lama di dalam tubuh dan dia mampu berpenetrasi baik ke jaringan tergantung dengan sumber infeksinya. Misalnya kalau dia infeksinya di otot, berarti kita harus menggunakan antimikroba atau antibiotik yang dapat sampai ke otot itu gitu. Jadi dia bisa tepat sasaran sesuai dengan jaringan yang akan dia capai, jaringan sumber infeksinya. Dan kalau bisa tentu tidak toksik dan harus aman karena tidak merusak, supaya tidak merusak sel tubuh manusia yang sehat. Jadi begitu ya, usahakan dia tidak toksik dan aman untuk tubuh manusia. Itu syarat-syarat dari antimikroba itu. Kemudian biasanya berasal dari bahan-bahan lain seperti ini, dari jamur penicillium itu dia yang dihasilkan antibiotik jenis penicillin. Biasanya berasal dari bahan alam atau tumbuh-tumbuhan, itu yang digunakan sebagai zat aktif di antimikroba. Nah,
Jadi sifatnya itu harus toksisitas selektif. Artinya dia bisa antimikroba itu selektif, artinya dia hanya mencederai yang patogen saja atau yang benar-benar sebagai penyebab infeksi dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia atau sebagai bagi tubuh sel penjamu itu sendiri. Dan dia sifatnya relatif bukan absolut, artinya suatu obat dalam konsentrasi yang dapat ditoleransi oleh tubuh manusia. Tapi dia dapat juga merusak mikroorganisme patogen. Jadi sifatnya relatif dengan dosis yang sesuai untuk tidak merusak pada tubuh manusia, tapi dapat merusak kepada patogen itu sendiri. Itu dia yang toksisitas selektif dan relatif. Itu dia sifat dari antimikroba itu harusnya. Nanti ada cara kerja, beberapa mekanisme kerja dari antimikroba. Ini nanti mungkin dengan Ibu Justisia dibahas lebih detail, yaitu menghambat sintesis fungsi dari membran sel. Itu berarti antibiotiknya bekerja pada membran sel bakteri, atau menghambat sintesis protein pada bakteri itu sendiri, atau menghambat sintesis asam nukleat pada bakteri itu sendiri atau pada mikroba itu. Yang pertama kita bahas yang menghambat sintesis dinding sel ya. Jadi obat atau antibiotik itu yang digunakan akan melekat pada satu atau beberapa reseptor pada permukaan dinding sel oleh bakteri tersebut, sehingga dia akan menghambat reaksi transpeptidasi dan menghentikan sintesis peptidoglikan. Nanti belajar di saat pewarnaan gram, peptidoglikan ini adalah zat-zat yang membentuk struktur dari dinding sel bakteri. Jadi dia menghentikan pembentukan itu sehingga dan juga dia menginaktivasi atau menghilangkan inhibitor yang bertugas menghambat enzim autolitik pada dinding sel. Berarti dia menghambat, tidak mengaktifkan inhibitor sehingga enzim autolitiknya aktif. Jadi bakterinya akan hancur. Begitu dia eliminasi atau inaktivasi dari inhibitor. Gitu maksudnya ya. Jadi sebenarnya ada enzim autolitik yang berfungsi mengautolisis dari bakteri itu sendiri, dan selama bakteri itu hidup ada yang menghambat supaya enzim itu tidak aktif. Nah, obat antimikroba ini dia bekerja untuk menginaktivasi inhibitor tersebut sehingga enzimnya menjadi aktif, begitu ya. Sehingga nanti enzim litik dan timbullah aktivitas dari enzim litik, timbullah lisis dari sel bakteri. Begitu proses inhibisi dinding sel yang dikerjakan oleh antimikroba ini. Ini secara normal dia begini fungsinya, menghambat sintesis dinding sel. Kemudian ada dua tipe dari kalau resistensi pada dinding sel tersebut. Misalnya ada namanya PBP, penicillin binding protein. Ini berfungsi untuk tempat pelekatan penisilin nantinya di dalam keadaan yang normalnya atau yang seharusnya dia akan berikatan dengan penisilin sehingga penisilin dapat masuk atau menghancurkan sel bakteri. Namun kalau terjadi mekanisme resistensi atau timbul resistensi bisa karena mutasi sehingga PBP-nya menjadi tidak ada atau PBP-nya berubah menjadi PBP 2A yang menyerupai sehingga tidak dikenali lagi oleh antibiotik penisilin, maka muncullah resistensi. Jadi kalau dia mutasi terjadi sehingga merubah tempat site yang akan dikenali oleh antibiotik sehingga dia tidak mengenali lagi bakteri tersebut. Begitu mekanisme resistensi salah satunya. Kemudian atau kegagalan obat mengaktifasi enzim autolitik tadi, obatnya tidak mampu menginaktivasi inhibitor sehingga enzim-enzim penghancur sehingga muncullah enzim-enzim penghancur antibiotik itu sendiri. Dia mengaktifasi enzim autolitik itu tapi menghancurkan obatnya sendiri, bukan bakterinya. Contohnya adalah basitrasin, cefalosporin, sikloserin, penisilin, dan vancomycin. Kemudian cara kerja antibiotik yang berikutnya dia menghambat fungsi dari membran sel, di mana membran sel diketahui dia sebagai tempat keluar masuknya zat yang dibutuhkan oleh sel. Jadi pada tahapan ini antibiotik bekerja merusak integritas dari membran sitoplasma itu sendiri. Jadi membrannya rusak sehingga makromolekul dan ion atau ion itu bisa keluar dari sel tersebut sehingga sel menjadi rusak, timbullah kematian sel. Contohnya pada antibiotik ini yang bekerja menghambat fungsi dari membran sel. Amphotericin B, colistin, imidazol, triazol, ini adalah golongan-golongan, ada juga anti jamur, kemudian polymyxin dan daptomycin. Yang ketiga itu menghambat sintesis protein. Jadi
protein tersebut kan biasanya dibentuk di dalam ribosom sebagai yang memproduksinya. Jadi nanti antimikroba atau antibiotik atau yang digunakan itu akan menghambat sintesis protein di dalam ribosom sehingga tidak terbentuk protein yang dibutuhkan oleh bakteri. Contohnya pada obat-obat eritromisin, limfosamid, tetrasiklin, aminoglikosida, dan kloramfenikol. Yang keempat, dia bisa antibiotik atau antimikroba itu akan menghambat sintesis dari asam nukleat. Contohnya di sini rifampicin dia akan berikatan dengan enzim DNA dependen RNA polimerase sehingga terjadi penghambatan sintesis RNA bakteri. RNA bakteri tidak terbentuk. Kemudian contoh lagi sulfonamid mempunyai struktur yang analog dengan PABA, para amino benzoic acid ini. Jadi dia mempunyai struktur yang mirip dengan PABA sehingga dia bersaing. Sulfonamid ini akan bersaing dengan enzim yang aktif karena struktur yang mirip tadi sehingga dibentuklah asam folat yang analog dan tidak berfungsi. Jadi normalnya PABA ini kan nanti akan menghasilkan asam folat. Namun strukturnya dibentuk antibiotik yang diberikan seperti sulfonamid memiliki struktur yang mirip dengan PABA sehingga dia bersaing untuk mendapatkan enzim yang aktif. Nah, saat banyak dapat sama sulfonamid, nanti terbentuk zat yang dihasilkan itu adalah asam folat yang non fungsional. Jadi kalau PABA yang menghasilkan asam folat itu yang dia terbentuk untuk pembentukan asam nukleat dari bakterinya. Namun saat dia mengikat dengan sulfonamid atau antibiotik, terbentuklah yang menyerupai asam folat sehingga dia bersifat non fungsional atau tidak berfungsi, bakterinya menjadi tidak tumbuh atau asam nukleat bakterinya menjadi tidak terbentuk. Seperti itu kira-kira cara kerja dari beberapa antibiotik ya. Contohnya yang menghambat sintesis asam nukleat tadi seperti quinolon, pirimetamin, rifampin atau rifampicin, sulfonamid, trimetopin, trimethextat. Nah, ini rangkumannya ada beberapa jenis golongan antibiotik yang bekerja pada dinding sel, sintesis dinding sel itu ada golongan antibiotik beta-laktam, vancomycin, bacitracin, kemudian yang bekerja pada membran sel, seperti polymyxin, kemudian yang bekerja pada menghambat sintesis asam folat itu ada sulfonamid, trimetopin. Kemudian sintesis asam nukleat itu juga yang pada tahapan DNA girase, pembentukan DNA girase itu quinolon menghambat pembentukannya. Kemudian ada rifampin itu menghambat RNA polimerase. Kemudian ada antibiotik lain yang bisa dilihat di sini yang menghambat subunit 50S dari ribosomnya dan 30S itu pada tetrasiklin dan aminoglikosida yang menghambat kerja pembentukan protein di ribosom 30S dan 50S untuk antibiotik ini. Itu ya, itu cara kerjanya dari antibiotik. Nah, untuk antibiotik atau antimikroba itu sendiri secara in vitro atau di lab itu secara in vitro itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti pH lingkungan, komponen dari medium yang ada saat kita melakukan uji resistensi, kemudian kestabilan obat yang diujikan di lab, besarnya inokulum atau bakteri yang kita ujikan, kemudian berapa lama diinkubasi, dan aktivitas metabolik dari mikroorganisme. Ini komponen-komponen yang berpengaruh dalam aktivitas antimikroba jika kita mengujinya di laboratorium atau secara in vitro. Kemudian kalau secara in vivo atau di dalam tubuh manusia, berarti nanti ada hubungan antara obat dan patogennya. Itu juga dipengaruhi oleh hubungan tersebut oleh lingkungan. Lingkungan di sini adalah kondisi aktivitas dari metabolik di tubuh pasien, kemudian distribusi obat di dalam tubuh, kemudian lokasi organismenya, karena ada beberapa organismenya yang tidak bisa dicapai oleh mikroba, misalnya ada antibiotik yang tidak bisa melewati sawar otak, sedangkan bakteri penyebabnya itu misalnya infeksinya di otak sehingga obatnya tidak sampai, itu juga berpengaruh pada hubungan ini. Kemudian adanya substrat-substrat pengganggu di tubuh pasiennya. Itu dari faktor lingkungan. Kalau dari segi konsentrasi, misalnya ada pengaruh dari absorpsi, distribusi, varian konsentrasi, dan efek pasca analitik. Ini yang berpengaruh tadi. Sampai di sini paham atau ada mau ditanyakan? Kemudian aktivitas antimikroba yang in vivo itu ada
hubungan antara penjamu dengan patogen. Jadi hubungan aktivitas ini tergantung kepada perubahan respon jaringan, perubahan respon imun, dan perubahan dari mikroflora normal, mikroba flora normal. Jadi ini mempengaruhi pada keberhasilan terapi dan atau hubungan antara patogen dan hostnya juga. Ini juga mempengaruhi faktor-faktor ini. Nah, itu sekedar untuk gambaran bahwa antibiotik itu bekerja di sel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti mungkin detailnya juga bisa ditanyakan sama Ibu Yustisia. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu. Ya, Fadil. Iya Bu, Fadil ingin bertanya Bu, tadi mengenai yang tentang antimikroba secara in vivo dan in vitro. Itu perbedaan mendasarnya dari apanya ya Bu? Nah, in vivo ini berarti kan aktivitas obat itu di dalam tubuh. Di dalam tubuh berarti ada manusia di sini nih, ada manusia di sini. Berarti bagaimana distribusi obat di dalam tubuh, bagaimana absorpsi penyerapan di tubuh pasien, bagaimana varian konsentrasi, bagaimana efek setelah antibiotiknya. Ini lokasinya ada di tubuh pasien. Di tubuh pasien, hubungan antara obat dengan bakterinya. Kalau yang in vitro tadi, ini adalah kondisi di lab yang kita ujikan saat menguji aktivitas antimikroba terhadap bakterinya. Jadi misalnya kita mau menguji, jadi nanti di belakang ada saya tampilkan bagaimana cara menguji kepekaan antibiotik ini secara in vitro yang biasa dilakukan di lab. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau yang bisa mempengaruhi aktivitas antimikroba di saat kita melakukan setting laboratorium atau akan melakukan pemeriksaan untuk mengeluarkan hasil aktivitas antimikroba terhadap kuman penyebab infeksi pada pasien. Ini kerjanya di lab ini. Ada medium yang digunakan, ada kestabilan obat, besarnya kuman yang kita tanam, kemudian lama inkubasi. Kalau di tubuh ini tentu kondisi fisik dari hostnya atau penjamunya atau manusia yang terserang atau pasiennya itu mempengaruhi aktivitas antimikroba di dalam tubuhnya seperti ini. Konsentrasi ini di dalam tubuh pasien, ini lingkungan, faktor lingkungan atau terhadap aktivitas tersebut. Baik Bu. Oke Fadil, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke resistensi antimikroba ya. Resistensi berarti dia resisten atau menolak atau tahan terhadap obat antimikroba. Berarti antimikrobanya nggak ngefek lagi untuk membunuh bakteri. Yang paling banyak di sini mungkin antibiotik. Antibiotik itu tidak mempan lagi membunuh bakteri tersebut. Itu dia yang disebut dengan resistensi obat atau resistensi antibiotik. Kalau nama lainnya uji kepekaan atau uji sensitivitas. Sebenarnya antara sensitif dan resisten itu kan bertolak belakang. Tapi kalau sensitivitasnya rendah berarti angka resistensinya tinggi. Kalau sensitivitasnya tinggi berarti angka resistennya rendah. Dia seperti itu. Nah, sifat resisten atau sifat yang kebal ini ada yang bersifat intrinsik, ada yang bersifat acquired. Yang intrinsik ini berarti udah bawaan gennya atau sudah dari faktor genomnya diturunkan turun-temurun gitu. Jadi ini nggak bisa dirubah kalau yang intrinsik ini. Sama dengan faktor genetik kalau di manusia. Kalau di bakteri juga ada sifat resisten yang sudah dia bawaan oroknya udah ada gitu. Jadi itu tidak bisa dirubah dan kita harus tahu tanpa perlu mengujikannya. Dan yang acquired ini yang didapatkan seiring dengan paparan atau perjalanan waktu, dia bisa berubah kalau yang acquired. Tapi kalau yang intrinsik ini bakalan terus ada. Contohnya, ini pengertiannya ya, dia itu diturunkan, kemudian walaupun bakterinya tidak pernah terpapar kepada pasien atau tidak pernah menginfeksi, dia sudah punya sifat resisten itu terhadap antibiotiknya, dan biasanya pada obat-obat tertentu. Satu spesies itu, semua spesies, semua bakteri dari spesies itu akan resisten terhadap beberapa obat tertentu. Itu dia yang sifat intrinsik resisten. Kalau yang acquired itu biasanya didapat. Misalnya sebelumnya bakteri penyebab infeksi pada pasien itu peka terhadap antibiotik atau masih bisa diobati dengan antibiotik. Kemudian pada pemeriksaan follow up kedua nanti bisa saja dia menjadi resisten. Berarti dia berkembang menjadi resisten. Itu dia yang didapat. Dia mendapatkan gen resisten tambahan selama perjalanan penyakitnya seperti itu. Atau muncul setelah paparan
antibiotik terhadap pengobatan yang tidak adekuat begitu. Jadi kalau kita memberikan terapi antibiotik yang tidak adekuat atau tidak sesuai dosis, tidak sesuai dengan cara pemberian dan segala macam, nanti akan memicu sifat resistensi sehingga timbullah dia sifat resisten setelah terpapar antibiotik yang tidak adekuat. Itu dia yang acquired. Kemudian mekanismenya itu ada yang tadi genetik dan non genetik. Ini dia ada lagi sifat mekanisme yang bersifat non heritable atau tidak diturunkan. Contohnya ini jenis-jenisnya itu adalah persisten. Persisten ini artinya sebagian kecil populasi mengekspresikan gen toksin yang bersifat antitoksin. Ini persisten, hanya pada sebagian kecil dari populasi bakteri. Misalnya dari populasi bakteri Staphylococcus aureus ada sebagian kecil yang bersifat persisten. Artinya ada sekelompok kecil yang bersifat persisten, dia mengekspresikan gen toksin, antitoksin sehingga dia tahan terhadap antibiotik. Misalnya dari suatu populasi, misalnya populasi Kota Padang, ada sekelompok penduduk di satu RT yang berbeda dari yang lainnya, seperti itu. Jadi dia tidak bisa dianalogkan untuk semua populasi. Kemudian biofilm. Nah, biofilm ini adalah suatu matriks eksopolisakarida. Berarti dia itu seperti apa ya? Misalnya seperti plak gigi, seperti itu. Jadi beberapa kelompok bakteri tersebut membentuk lingkungan khusus yang disebut dengan matrik yang berfungsi untuk melekatkan beberapa spesies. Namun di lingkungan khusus tersebut, di suatu komunitas tersebut, memiliki sifat sendiri. Dia bisa ada terjadi pertukaran zat makanan di situ, bisa terjadi penyampaian informasi antar bakterinya di lingkungan itu. Namun karena ada biofilm ini, dia kebal terhadap antibiotik konsentrasi tinggi atau tidak bisa dimasuki oleh antibiotik dari luar, seperti itu. Jadi ada gimana ya, misalnya ada bakteri yang tinggal di suatu kelompok tertentu, namun kelompok ini membentuk suasana yang tidak bisa ditembus oleh antibiotik gitu. Tapi dia tetap bisa tumbuh dan berkomunikasi di dalamnya. Itu dia yang biofilm terbentuk. Biasanya dibentuk pada lapisan-lapisan atau alat-alat yang terpasang di dalam tubuh pasien. Misalnya pasien yang terpasang kateter atau pasien yang terpasang infus lama, misalnya seperti itu. Nanti akan terbentuk biofilm pada peralatan atau device tersebut. Yang mana isi dari biofilm itu adalah bakteri. Kalau dia sudah berada dalam biofilm, dia tidak bisa ditembus oleh antibiotik, baik yang konsentrasi tinggi. Kemudian ada lagi sifat swarming, artinya bakteri tersebut mampu berpindah pada permukaan yang semi-solid sehingga dia tidak terpapar dengan antibiotik. Ini biasanya pada bakteri-bakteri yang memiliki flagel sehingga dia bisa berpindah atau tumbuh menyebar. Jadi dia pindah karena daerah sini misalnya dijangkau oleh antibiotik, dia bisa berpindah ke tempat lain yang tidak terjangkau oleh antibiotik, seperti itu. Ini beberapa sifat resisten, mekanisme resistensi atau mekanisme mikroba terhindar dari antibiotik, seperti itu, yang bersifat non-heritable. Nah, kalau yang genetik itu ada yang bersifat resistensi genetik, itu ada yang di kromosomnya, ada yang di luar kromosom, atau ada yang resistensi silang. Jadi yang di kromosom ini terjadi akibat mutasi spontan, yang mutasi spontan pada kromosom yang mengontrol sifat kepekaan terhadap obat. Kalau ekstra kromosomal ini berarti nanti ada lagi namanya mobile genetic element atau plasmid yang berada di luar kromosom gennya, itu dia yang menjadi resisten. Atau resistensi silang. Resistensi silang ini terjadi antara aminoglikosida dan limfosamid, seperti itu. Jadi dia resisten terhadap satu golongan antibiotik aminoglikosida, ternyata bisa silang ke limfosamid, dia juga bisa, seperti itu. Nah, ini bisa dibaca ya. Plasmid tadi yang ekstra kromosomal sudah saya sebut. Jadi di samping materi genetik itu berada di dalam kromosom yang ada pada bakteri, ada lagi namanya plasmid. Plasmid ini semacam mobile genetic element, jadi materi genetik yang mobile yang bisa berpindah dan mudah berpindah dari satu bakteri ke bakteri lainnya, berupa potongan DNA di luar kromosom dan sirkuler. Berarti sirkuler dia berbentuk lingkaran yang mengandung beberapa unsur materi genetik saja. Dan ini dia bersifat mobile atau mudah terjadi transfer genetik
Jadi sifat-sifat yang dibawa oleh plasmid ini bisa dengan mudah berpindah kepada bakteri yang sebelahnya atau bakteri yang lain karena dia bersifat lebih mobile. Kemudian juga ada faktor R yang membawa gen resisten yang mampu merusak dari antimikroba seperti adanya enzim beta laktamase, asetil transferase, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa mekanisme resistensi yang ditemukan pada mikroba terhadap obat atau antibiotik, yaitu yang pertama seperti dia menghasilkan enzim, dapat menghasilkan enzim dan merusak obat yang aktif. Jadi bakteri tersebut menghasilkan enzim dan merusak obat yang aktif, nanti ke bawah akan diterangkan lebih lanjut, atau dengan merubah permeabilitas dari membran terhadap obat tersebut. Jadi membran bakteri itu permeabilitasnya berubah sehingga obat yang bersifatnya tadi bekerjanya ke membran sel tidak bisa masuk lagi karena permeabilitasnya sudah berubah. Kemudian merubah struktur target obat. Seperti tadi penisilin, dia akan melekat pada PBP pada bakteri. Namun saking bakterinya itu bisa resisten, jadi dia bisa terjadi mutasi pada PBP-nya, terbentuk yang PBP 2A misalnya yang menyerupai dengan PBB sehingga tidak dikenali lagi oleh penisilin. Begitu. Jadi target obat berubah sehingga obat tidak bisa lagi mengenali bakterinya. Atau ada jalur metabolisme baru yang dikembangkan oleh bakteri sehingga untuk antibiotik yang bekerja terhadap jalur metabolisme yang sebelumnya itu tidak bisa lagi merusak bakteri tersebut, atau mengembangkan enzim baru seperti tadi, atau adanya aktivitas pompa efflux pada bakteri sehingga akumulasi antibiotik dalam intraselulernya menjadi turun seperti pada E. coli, adanya sistem ACRD dan TOL ini yang bersifat pompa efflux. Nah, ini bisa dibaca masing-masing golongan antibiotik beta lactam. Dia beberapa ini anggota antibiotiknya dalam golongan tersebut. Misalnya yang sering-sering digunakan itu adalah penisilin, ciprofloxacin, ini sering digunakan ya golongan tersebut. Ini golongan yang tabel pertama, ini antibiotik anggotanya, ini cara kerjanya, inilah mekanisme resistensinya. Misalnya saya ambil contoh salah satu di sini yang paling sering yang populer itu adalah golongan beta lactam atau antibiotik golongan beta lactam seperti penisilin, cefalosporin, cefotaxim. Ini banyak antibiotik yang masuk ke dalam antibiotik golongan beta lactam. Cara bekerjanya antibiotik beta lactam ini adalah pembentukan dinding sel, sintesis dinding sel. Nah, muncul mekanisme resistensi di mana dia menghasilkan enzim beta lactamase atau beta lactamase yang ISBL namanya, Extended Spectrum Beta Lactamase. Jadi ada menghasilkan enzim baru yang akan menghancurkan cincin beta lactam dari antibiotik golongan ini sehingga dia antibiotiknya tidak bisa merusak atau menghambat pembentukan dinding sel dari bakteri seperti itu. Jadi bakterinya cerdas nih, dibentuklah enzim lain seperti enzim ESBL, Extended Spectrum Beta Lactamase. Jadi ada enzim beta lactamase baru yang dia bentuk sehingga dia tidak bisa lagi dihancurkan oleh antibiotik golongan beta lactam. Seperti itu. Nanti kalian bisa baca dan pelajari lagi masing-masing golongan antibiotik dengan mekanisme masing-masingnya ya. Seperti ini, vancomycin. Vancomycin ini adalah pilihan terapi untuk bakteri MRSA. MRSA adalah methicillin resistant Staphylococcus aureus. Vancomycin ini akan bekerja menghambat pembentukan dinding sel juga. Nah, mekanisme resistensinya dia akan merubah bentuk atau susunan dari dinding sel sehingga tidak dikenali lagi oleh vancomycin atau mengaktifkan pompa efflux sehingga vancomycin yang tadinya masuk melewati dinding sel dipompakan keluar sehingga tidak merusak bakterinya. Contohnya gambarnya ya, ini yang bekerja di dinding sel adalah beta lactam dan vancomycin. Kemudian mekanismenya bisa dengan efflux pump tadi seperti beta lactam, atau ada juga yang memotong jalur imunitas, kemudian ada yang merubah target kerja obat, kemudian ada yang mengaktifasi enzim seperti beta lactamase tadi ya untuk
golongan beta-laktam. Nah, tugas kita di sini sebagai dokter di layanan primer adalah untuk menurunkan resistensi antibiotik. Karena antibiotik ini sekarang sangat mudah didapat di pasaran. Kita pergi ke apotek atau ke toko obat dengan mudah dan gampangnya membeli antibiotik. Dan rata-rata semua penyakit dibabat dengan antibiotik minimal amoxicillin misalnya. Jadi semuanya dibabat dengan antibiotik. Tentu hal ini tidak tepat sasaran karena bisa saja penyebabnya bukan bakteri. Jadi tidak semua batuk, bersin, demam, common cold seperti itu kalian pergi berobat, beli antibiotik amoxicillin, kalian minum obatnya. Padahal tidak semuanya bisa begitu. Karena tentu saja kita harus mencari tahu dahulu penyebab penyakitnya apa. Bisa saja penyebabnya adalah virus yang tidak perlu diberi antibiotik, yang akan sembuh sendiri dengan peningkatan daya tahan tubuh atau imunitas yang bagus, dia akan sembuh sendiri. Jadi tidak semua penyakit diberi antibiotik, sangat perlu ditekankan di sini. Batuk pilek sebentar saja di rumah, jangan langsung minum antibiotik, tetap jaga imunitas, insya Allah akan hilang dalam beberapa hari, karena biasanya rata-ratanya penyebabnya adalah virus. Caranya sebagai dokter layanan primer nanti kita harus bisa mengedukasi pasien atau keluarga pasien atau nanti di masyarakat atau mungkin keluarga dan diri sendiri dulu diedukasi bahwa antibiotik itu harus digunakan dengan bijaksana. Harus digunakan dengan bijaksana karena tidak semua penyakit obatnya adalah antibiotik, seperti itu. Harus ditekankan ya, hanya untuk infeksi bakteri. Antibiotik hanya untuk infeksi bakteri. Kalau infeksinya virus, ada antivirus. Tapi rata-rata infeksi virus ini adalah self-limited atau sembuh sendiri, tidak perlu minum antibiotik. Kalau penyakitnya infeksinya karena jamur, tidak perlu pula dibeli antibiotik, berilah anti jamur. Jadi tentukan dahulu penyebabnya, berikan obat yang sesuai dengan penyebab infeksi. Lalu kemudian kita bisa mencegah infeksi tadi, mencegah penyebaran bakteri penyebab sehingga infeksi tidak meluas, sehingga kita akan lebih aman bekerja gitu. Jadi harus hati-hati. Pencegahan infeksi seperti kemarin yang telah dijelaskan itu harus diterapkan supaya tidak meluas. Kemudian berilah edukasi kepada pasien, keluarga pasien atau setiap pasien yang ditemui untuk tidak menggunakan obat sembarangan atau meminum obat sembarangan. Dan lakukan surveillance dan penelitian seperti itu ya. Contohnya nih, penggunaan antibiotik dengan bijaksana. Secara umum, gunakanlah antibiotik spektrum sempit. Seperti vancomycin tadi, itu adalah termasuk antibiotik spektrum sempit. Artinya dia hanya untuk bakteri fokus gram positif. Dia tidak bisa untuk bakteri yang gram negatif. Sehingga kalau tidak ada bukti kultur atau bukti penyebab infeksi tersebut disebabkan oleh kuman fokus gram positif, janganlah berikan antibiotik itu. Mungkin jadi kita harus memastikan dahulu penyebabnya supaya diberi antibiotik yang spektrum sempit sehingga kita lebih tepat sasaran memberikan obatnya. Kemudian jangan menggunakan antibiotik untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan infeksi. Seperti tadi yang sudah jelaskan. Misalnya ada memperbaiki motilitas usus atau sebagai antiinflamasi pada manusia. Janganlah berikan antibiotik itu. Antibiotik itu hanya untuk tujuan infeksi. Nah, untuk terapi, obati infeksi dengan antibiotik jika akan memperbaiki keadaan pasien atau nanti efek samping yang ditimbulkannya minimal. Karena tidak semua infeksi memerlukan antibiotik. Ada infeksi juga yang self-limited seperti tadi. Misalnya yang ringan atau yang efek sampingnya lebih sedikit itu bisa digunakan. Kemudian batasi penggunaan antibiotik last line. Last line ini adalah antibiotik yang mutakhir atau yang lini terakhir atau lini ketiga. Artinya setelah antibiotik kelompok ini tidak ada lagi antibiotik baru yang ditemukan yang lebih kuat potensinya atau yang lebih kuat potensinya untuk menghancurkan bakteri. Jadi save-lah penggunaan atau hematlah penggunaan antibiotik last line ini hanya untuk infeksi yang serius atau hanya untuk infeksi yang ketika agennya itu tidak bisa disembuhkan lagi dengan antibiotik yang lebih rendah kelasnya gitu. Jadi untuk antibiotik last line ini mohon dihemat penggunaannya seperti golongan carbapenem itu termasuk last line karena setelah dia nggak ada lagi antibiotik baru yang ditemukan dalam beberapa tahun ke depan sepertinya nggak bakalan ada. Jadi kita pilihan terakhirnya nanti sampai ke last line-nya itu carbapenem, tigecycline, polymyxin, nah itu udah last line, nggak ada lagi pilihan antibiotik selain itu. Kemudian profilaksis. Tepati aturan penggunaan terapi profilaksis. Nanti kalau kalian sudah masuk ke bagian bedah atau mengenal pelajaran bedah, nanti akan mengenal
adanya antibiotik profilaksis atau antibiotik pencegahan supaya dia tidak tidak terinfeksi. Jadi itu dia yang antibiotik profilaksis atau pencegahan. Taati aturan penggunaan antibiotik profilaksis, misalnya dia harus memakainya singkat, dosisnya tunggal, hanya cukup untuk waktu pembedahan saja, dan berikan pada waktu yang tepat, misalnya setengah jam sebelum insisi atau luka operasi dimulai. Jadi tepati aturan pemberian terapi profilaksis. Kemudian ini juga resepnya harus benar yang ditulis, jangan obati infeksi virus, obatilah infeksi bukan kontaminasi atau kolonisasi. Resepkan antibiotik hanya jika benar-benar diperlukan dan diberi dosis yang tepat hanya selama dibutuhkan. Hindari overlapping antibiotik yang tidak diperlukan atau tidak selalu satu bakteri itu diberikan 2 antibiotik atau kombinasi. Jadi sesuaikan lagi, harus sesuai dengan target. Untuk mengetahui penyebab infeksi, lakukanlah kultur terlebih dahulu sebelum memberikan terapi antibiotik. Jadi kita tahu penyebabnya sehingga antibiotik yang diberikan lebih tepat sasaran. Kemudian gunakanlah pola kuman yang ada di daerah tersebut sebagai panduan pemberian terapi empirik pada pasien. Jadi ada data antibiogram daerah, namanya daerah tersebut itu bisa berisi pola sensitivitas terhadap yang ada di daerah tersebut. Kemudian hindari penggunaan antibiotik yang spektrum luas, makanya dari tadi harus dikultur dulu supaya kita menggunakan antibiotik yang lebih sempit atau spektrumnya sesuai dengan aturan pemakaian antibiotik. Kemudian resistensi ya. Jadi kita lanjutkan. Tadi sudah langkah untuk mencegah resistensinya. Nah, ini di laboratorium kita melakukan uji resistensi terhadap mikroba. Jadi untuk itu tadi yang dilakukan disebut dengan uji in vitro. Kalau in vivo berarti yang terjadi di dalam tubuh, kalau in vitro yang kita lakukan uji di lab. Uji resistensi ini ada 2 metode, metode difusi dan dilusi. Difusi ini menggunakan cakram antibiotik, jadi ada seperti cakram antibiotik yang telah berisi antibiotik yang ingin kita ujikan, itu nanti yang kita gunakan di mediumnya. Kalau yang dilusi ini tekniknya pengenceran menggunakan medium cair, jadi
antibiotik yang akan diuji itu dilarutkan ke medium tersebut, nanti kita masukkan kumannya, kita lihat apakah kumannya tumbuh apa tidak sesuai dengan kadar antibiotik yang ada pada medium tersebut. Medium itu yang teknik dilusi atau pengenceran, biasanya seperti itu. Ini dia sama semua ya, apakah uji resistensi, uji kepekaan atau uji sensitivitas itu sama. Ini dilakukan setelah selesai kita mengidentifikasi kuman penyebab infeksi pada pasien tersebut. Setelah didapatkan koloni kuman yang murni, baru kita lanjutkan ke uji identifikasi. Berarti dari sampel pasien yang datang, misalnya pasiennya sampelnya adalah dahak, dari dahaknya ini kita tanam dahulu ke medium, biasanya mediumnya agar darah yang berisi darah domba, di sana adalah medium penyubur, semuanya rata-rata secara umum itu bisa tumbuh di situ, kemudian kita tanam dahak tadi atau kita gores di medium agar darah. Kemudian kita inkubasi selama 1 malam pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius. Besoknya, sekarang kita tanam, besoknya itu kita lihat pertumbuhannya, apakah ada muncul koloni atau tidak. Kalau sudah dalam bentuk koloni, kita bisa melihat bakteri tersebut dengan mata biasa, karena tidak perlu lagi ada namanya mikroskop kalau udah dalam bentuk koloni. Kalau melihat bentuk bakterinya baru kita menggunakan mikroskop. Kemudian bahan yang digunakan setelah muncul koloni itu baru kita lanjutkan ke identifikasi, mencari tahu nama kumannya apa, berdasarkan sifat biokimianya, kemudian kita lanjutkan ke uji kepekaan atau uji resistensi. Bisa menggunakan cakram yang seperti tadi, atau metode difusi, karena nanti antibiotiknya akan berdifusi ke medium agar padatnya menghambat. Kemudian bisa kita akan mengukur zona hambat jika menggunakan cakram ini, kita ukur zona hambat kumannya sehingga nanti didapatkan angka sensitivitasnya. Nah, begini, ini dia di cakram yang berisi antibiotik, nanti dengan harapan pada saat kita menginkubasi, jadi dari koloni yang bisa kita lihat dengan mata, koloni itu mirip dengan yang di pewarnaan jamur. Koloni itu kita bikin larutan, kemudian kita tanam menyebar ke seluruh permukaan agar ini. Kemudian di atasnya kita taruh cakram antibiotik yang berbeda sesuai dengan antibiotik mana yang mau kita ujikan. Jarak antar antibiotiknya minimal 2 cm. Kemudian kita inkubasi 37 derajat Celcius, besoknya kita lihat dia akan tumbuh seperti ini. Ada zona hambat di sini, berarti sudah dalam inkubasi 1 menit tentu antibiotiknya sudah merambat atau berdifusi ke mediumnya. Nanti kita akan ukur zona hambatnya ini, diameter zona hambat atau halonya ini berapa, kita sesuaikan dengan buku panduan untuk menginterpretasi apakah dia sensitif atau intermediate. Seperti ini adalah resisten yang tidak ada zona hambatnya ini ya, bisa dilihat itu ada 2 buah yang tidak ada zona hambatnya, itu kemungkinan adalah resisten atau sudah tidak peka lagi. Kemudian di bawah lihat menggunakan ini jangka store mengukur berapa diameter dari zona hambatnya untuk diinterpretasikan sesuai dengan panduan CLSI, Central Laboratory Standard Institute. Ini nanti setiap tahun dia mengeluarkan panduan terbaru yang sudah diupdate. Sehingga nanti bisa di zona diameternya itu diinterpretasikan apakah dia sensitif, intermediate, atau resisten. Untuk cara dilusi itu menggunakan medium cair, obatnya dilarutkan, kemudian ada beberapa tabung dengan konsentrasi obat yang berbeda-beda, kemudian kita lihat, kita tanam kumannya ke situ, kita inkubasi, kemudian kita lihat pertumbuhannya pada konsentrasi berapa, dia menghambat 90%, dia yang terhambat atau MIC. Jadi konsentrasi terendah yang dimana masih ada tumbuh kuman, artinya pertumbuhan kumannya hanya tinggal 10%, biasanya 90-10% itu adalah MIC. Nanti tergantung pada buku panduannya. Itu dia yang jadi konsentrasi terendah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ada 2 teknik dilusi cakram atau dilusi menggunakan medium cair. Seperti itu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak?
agak berat ya bahasannya. Nanti coba dipelajari lagi, bisa dibaca lanjut mengenai antibiotik ini karena cukup menjadi tantangan di saat sekarang di mana semua orang berlomba-lomba menggunakan antibiotik, padahal itu tidak tepat sasaran. Jadi harus benar dihati sekali. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham semua? Kita izin bertanya. Ya Gita, silahkan. Sebelumnya Bu, terima kasih. Jadi waktu KP sebelumnya di Bu Neti katanya kalau misalnya di Indonesia pemberian antibiotik kebanyakan nggak melalui pemeriksaan dulu gitu Bu, kayak yang melalui kultur dulu atau apa. Tapi kalau misalnya di negara maju itu memang harus melewati kultur dulu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya begitu, kira-kira kalau kita berikan antibiotik ke suatu pasien, ternyata antibiotik yang kita berikan tidak spesifik untuk bakteri yang ada di tubuh pasien itu, kira-kira bagaimana ya Bu jadinya? Hanya kalau kita memberikan antibiotik yang tidak tepat, nanti akan memicu resistensi atau memicu bakteri MDR bermunculan. Makanya rata-rata di Indonesia angka MDR-nya cukup tinggi, apalagi di rumah sakit M. Jamil misalnya itu angka resistensinya cukup tinggi untuk bakteri-bakteri yang ditemukan yang diisolasi dari penyebab infeksi pada pasien. Nah, kalau kita itu akibat kalau kita tidak menggunakan antibiotik secara tepat. Tapi rata-rata di daerah-daerah itu kan tidak ada fasilitas untuk kultur. Jadi mungkin mereka sudah memberi antibiotik terlebih dahulu sebelum diambil sampel untuk pemeriksaannya ke laboratorium. Jadi seperti di kabupaten tentu tidak ada. Makanya kita harus aktif sekali penggunaan antibiotik. Kalau memang tidak tersedia di situ, mulailah dari antibiotik yang golongan paling rendah pemberiannya. Jadi janganlah sampai langsung ke antibiotik yang last line atau lini terakhir. Jadi mulai dari bertahap naikkan. Kalau tidak mempan nanti naikkan sesuai dengan golongan antibiotiknya. Itu untuk di tempat-tempat yang fasilitas kultur tidak tersedia. Tapi kalau di rumah sakit besar seperti M. Jambil itu sudah ada fasilitas kulturnya. Sebaiknya sebelum pemberian antibiotik kita harus lakukan ambil sampel dulu, kirim ke laboratorium sembari menunggu pasien bisa diberi terapi empirik dengan antibiotik yang spektrum luas dengan golongan yang cukup rendah. Nanti setelah hasil kultur sesuai keluar baru disesuaikan antibiotik yang ada. Oke, Gita, ada lagi? Paham? Terima kasih, Bu. Oh iya, Bu, kalau misalnya sudah terjadi resistensi sendiri, sudah terjadi kesalahan, itu diapain lagi ya, Bu? Nah, itu dia. Kalau sudah resistensi bakterinya, tentu obatnya tidak ada lagi. Kita mengharapkan tidak muncul pan resisten. Resisten itu ada banyak golongannya, ada MDR, multi drug resistant, ada XDR, extremely drug resistant, ada pan PDR atau pan resisten drug resistant. Jadi kalau yang PDR ini adalah resisten terhadap semua golongan antibiotik di lini terakhir. Itu semuanya dia sudah resisten. Itu dia yang pan resisten. Ini yang kita takutkan kalau muncul pan resisten yang banyak, tidak ada lagi obatnya. Sampai saat ini masih yang MDR, XDR sudah mulai muncul. Kemudian yang pan resisten ini diharapkan tidak muncul supaya karena penemuan antibiotik baru sudah tidak ada lagi dalam waktu dekat sepertinya. Seperti itu. Jadi solusinya bisa kita mulai kultur, lihat pola kepekaannya, kemudian mungkin bisa dilakukan kombinasi dengan antibiotik supaya menghindari jika tidak ada pilihan antibiotik yang lain, kita bisa lakukan kombinasi pemberian terapi antibiotiknya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Siapa duluan ini? Afi. Ya. Siapa? Ya, silakan Afi. Kenal kamu namanya Afi. Makasih, Bu. Jadi saya ingin bertanya, Bu. Yang saya tahu, Bu, tentang ada Bu penyakit namanya MRSA. Itu kan datang dari rumah sakit, Bu, ya. Nah, sedangkan rumah sakit sendiri itu kan pasti bakteri tersebut sudah terpapar dari berbagai macam antibiotik. Nah, otomatis nanti bakteri itu akan resisten kan dengan berbagai macam antibiotik yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, kira-kira itu langkah untuk pasien MRSA itu gimana ya, Bu? Makasih. Nah, yang MRSA sendiri itu adalah nama kuman penyebabnya ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus, bukan nama penyakitnya. Dia bisa menyebabkan penyakit apa saja, bisa penyakit kulit, penyakit infeksi paru, dan yang lain-lain. Jadi disebabkan oleh bakteri MRSA. MRSA itu adalah kepanjangannya methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi dia resisten terhadap
metisilin. Kemudian kalau untuk pilihan terapi antibiotik untuk MRSA ini ada vankomisin. Kalau dia resisten terhadap vankomisin, baru kita berikan linezolid. Jadi kalau dia ketemu kumannya resisten vankomisin, resisten MRSA, kita berikan terapi pilihannya adalah vankomisin. Makanya hati-hati penggunaan antibiotik supaya tidak memicu resistensi dari Staphylococcus aureus ini. Begitu, Afi. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, Fadil. Bu, jadi kan antibiotik itu selain yang oral, apakah juga kayak yang tropik juga ada dalam bentuk antibiotiknya, Bu? Yang mana? Gimana? Dalam bentuk oles gitu, Bu. Misalnya, kalau kayak gitu, ya tropikal itu apakah juga akan menyebabkan resistensi? Misalnya kayak pasien impetigo gitu, Bu. Tanpa ada perintah dari dokter, si pasien itu dengan sendirinya memakai obat tropikal antibiotik itu, Bu. Apakah bisa resistensi juga, Bu? Ya, biasanya kalau penggunaannya sesuai tepat aturan, kan biasanya ada aturan pemakaian itu bisa tidak terlalu, karena kan konsentrasinya kalau yang topikal itu tidak terlalu besar. Dia kan hanya bekerja lokal di permukaan kulit ya. Untuk yang topikal, di samping itu juga kita patuhi aturan sesuai penggunaannya. Karena kan kalau untuk di kultur mungkin tidak memungkinkan, tidak tersedia labornya, dan sampelnya juga sedikit. Kalau impetigo itu kan kecil-kecil. Jadi boleh saja digunakan salep antibiotik, tapi tentu harus tepat sasaran, harus yakin kalau penyebab impetigonya adalah benar bakteri gitu. Harus pastikan penyebabnya bakteri, gunakan aturan sesuai aturan antibiotiknya, dan tidak perlu membeli antibiotik yang paten atau yang tinggi golongannya untuk terapi-terapi tertentu seperti itu. Bisa digunakan. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, Fadil. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, halo. Muhammad, siapa nih? Halo, Hasbi, Bu. Hasbi, ya Hasbi boleh. Tadi unitnya tadi bilang waktu udah habis, Bu. Unitnya mau pulang lagi gitu ya, Bu. Uninya mau pulang, orang pulang jam 4. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Tanya aja dulu. Izin bertanya, Ibu. Iya, boleh, Ihsan. Kalau misalkan ada seseorang, dia kan sudah terpapar mikroba, tapi mikrobanya itu tidak resisten. Lalu dia bertemu dengan orang lain yang mikrobanya resisten, Ibu. Iya. Itu tuh yang pada diri orang yang tidak resisten itu bisa berubah nggak, Bu? Bisa terpengaruh dari? Bisa pindah dia. Bisa pindah dari yang ini ke ininya, tapi tentu pindahnya nggak langsung pindah dengan sekali ketemu. Biasanya dengan paparan yang sering dan tidak terlalu banyak seperti ya. Yang sering berulang-ulang itu bisa menjadi positif dia, berpindah dia. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Ihsan. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Permisi, Bu. Saya, Bu. Ya, banyak nih yang mau tanya. Siapa nih? Zia? Iya, Zia, Bu. Oke, Zia. Jadi kan, Bu, saya ada mendengar kalau misalnya diberi antibiotik, jamur jadi semakin cepat berkembang. Itu kenapa ya, Bu? Sebenarnya sih bukan, mungkin prinsipnya begini. Kalau diberikan antibiotik yang tidak tepat, dia akan membabat flora normal. Jadi flora normal itu kan ada bakterinya di situ, ada jamurnya di situ. Jadi kalau flora normalnya yang dibabat, tentu jamurnya jadi senang gitu. Jadinya dia yang meningkat pertumbuhannya. Kan kita membutuhkan keseimbangan pertumbuhan flora normal. Kalau dia seimbang, dia bisa menjadi pertahanan tubuh. Tapi kalau satu hilang, tentu yang satu lagi akan bermultiplikasi atau meningkat jumlahnya sehingga bisa menjadi penyebab infeksi dan yang lain-lain seperti itu. Jadi keseimbangan flora normal itu juga perlu dijaga. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Zia. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, Zahra, boleh? Kan yang seperti Zahra tahu, antibiotik itu kan harus dihabiskan ya, Bu. Nah, kan dihabiskan itu dia bisa terjadi resistensi, Bu.
Kalau yang tidak dihabiskan itu yang memicu resistensi. Makanya di setiap pemberian antibiotik diberikan tulisan harus dihabiskan karena orang sudah menghitung dosis dan lama pemberian yang efektif untuk infeksi tersebut. Kalau kita memakannya tidak sesuai dengan aturan pemakaian, misalnya rasanya udah agak mendingan, nggak dimakan lagi antibiotiknya, nah itu yang memicu resistensi. Karena paparan yang sedikit-sedikit yang tidak tepat itu yang memicu resistensi. Tapi kalau walaupun sudah sembuh, tapi kita masa antibiotiknya ini belum, misalnya 5 hari, 2 hari sudah sembuh, itu kita tetap lanjutkan sampai hari kelima supaya dia benar efektif dosis dan antibiotiknya, dosisnya dan waktu pemakaiannya sehingga menghindari resistensi. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi ya? Udah habis ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja kuliahnya yang hari ini. Berarti sudah semua ya, tinggal 2 topik KP lagi yang belum, silahkan nanti dikejar sama yang belum dosen KP-nya. Mungkin Dokter Andani nanti malam ya, janjian aja dulu, biasanya dia malam-malam. Ingat kalau malam nanti bagaimana kalian mengelola akun adminnya, cobalah tanya koordinasi ya. Oke, saya tutup saja ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Ibu.